Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selma Salsabila Andini, NIM 19020460055, Prodi Ilmu Falak, semester 4. Di kali ini kita akan mengulas sedikit tentang elongasi. Di sini untuk guna tugas UAS mata kuliah astronomi boleh. Oke, langsung saja ya. Seperti yang kita tahu, apa itu elongasi? Elongasi ini jarak antara bumi dan matahari. Kalau pendeknya seperti itu pengertiannya. Nah, dalam masalah elongasi itu, untuk permasalahan elongasi sering kita bahas di dalam Imkanur Ru'yah, Mabims, dan lain-lain. Nah, elongasi juga bertujuan untuk mengetahui apakah nantinya hilal akan terlihat atau tidaknya. Seperti di dalam kriteria Mabims itu kan 2, 3, 8 gitu ya. 2 itu untuk hilal 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan umur hilal 8 jam. Nah, untuk mencari data ketinggian matahari dan bulan, di sini saya memakai aplikasi Stellarium. Nah, untuk koordinat wilayahnya di sini saya pakai di lokasi GPS. Di sini di Kota Semarang dengan koordinat lintang selatannya 6 derajat 59 menit 27 detik dan bujur tempatnya 110 derajat 27 menit 49 detik. Dan untuk jamnya ini saya di pukul 9 pagi tanggal 16. Oke, kita cari langsung aja ya, kita cari data untuk matahari sun. Nah, di sini teman-teman, azimutnya ketemu 113 derajat 21 menit 37 detik. Dan altitudenya atau ketinggian mataharinya 47 derajat 7 menit 15 detik. Terus yang kedua kita cari data untuk bulan moon. Nah, di sini azimutnya 104 derajat 18 menit 24 detik dan altitudenya atau ketinggian bulannya 10 derajat 51 menit 22 detik. Nah, gitu. Ya, setelah tadi kita cari datanya matahari dan bulan di aplikasi Stellarium, ini langkah selanjutnya kita langsung menggambar bulan dan mataharinya ya teman-teman. Ini sudah ada di bidang bola. Nanti kita akan membentuk segitiga di sini. Oke, tadi ketemunya untuk matahari itu, kita pertama ini akan menggambar mataharinya dulu ya. Mataharinya tadi ketemu azimutnya 113 derajat dan altitudenya 47. Jadi kalau diukur dari ini di koordinat horizon ya, dari utara sini menuju ke timur itu 90 derajat, kemudian ke selatan 180 derajat, terus ini ke sini jadi 270 derajat, terus lalu ini kembali ke sini jadi 360 derajat. Oke, untuk yang mataharinya tadi kita temukan 113 ya.
Jadi kalau ini sini 90 derajat, ini ke sini 180. Jadi untuk matahari ya kira-kira di sini ya, teman-teman. Untuk mataharinya kita kira-kirakan ini, berarti ini ke sini. Jadi di sini ya. Terus untuk ini perkiraan, terus altitude atau tinggi mataharinya itu 47 derajat. Berarti kalau kita ukur dari ufuk sampai ke zenit itu 90 derajat. Kalau tengah sini berarti 45, berarti kalau 47 sekitar di sini. Oke, kita gambar mataharinya di sini ya. Ini kelihatan ini untuk matahari. Terus untuk bulannya tadi azimutnya 104, maka ini kira-kira di sini 104 dan altitude-nya 10 derajat. Jadi kalau kira-kira dihitung dari lingkaran utama, maka di sini ya, kita gambar. Ini kita perkiraan saja ya, perkiraan untuk bulannya. Terus kemudian kita hubungkan antara matahari dan bulan sebagai garis lingkaran besar yang ketiga. Nah, jadi seperti ini kurang lebihnya. Ini untuk bulannya dan ini mataharinya. Berarti untuk mataharinya kita kasih simbol varian. Ini berarti untuk elongasi dia berada di antara ini di kutub zenit, ini di sudutnya berada di sini. Berarti ini C besar, ini A, ini B. Jadi membentuk sebuah segitiga ya teman-teman. Nah, atau bisa kita perjelas lagi di bawah sini ya. Ini bintang. Ini bulan sama matahari ya, ini cuman perumpamaan. Dengan perkiraan azimut sama altitude yang kita dapatkan di aplikasi Stellarium. Ini mungkin bisa rada turun ke bawah. Ini kita zoom di sini. Kok mencong. Ini ke sini. Ini paparnya saya terlalu mini. Di sini matahari atau A besar. Di sini kita gambar bulannya atau B. Dan titik zenitnya kita kasih variabel C besar. Sisi yang menghadap sudut A ini kita kasih sisi A kecil. Yang menghadap sudut B kita kasih B kecil, dan di sini untuk jarak elongasinya kita kasih variabel C kecil.
di sini ya elongasinya. Elongasi. Elongasi itu yang jarak antara bulan dan matahari itu ya. Ini di sini bulan dan matahari. Oke. Lanjut ke perhitungan rumus. Kita tulis di sini dulu. Untuk rumus ini, pertama kita tahu kalau rumus elongasi yang telah diketahui itu saya tuliskan dulu ya. Rumus elongasi. Cos E itu elongasi. Rumus elongasi ini sin H matahari H bulan sin HB dikali sin H matahari HM ditambah cos H bulan dikali cos H matahari dikali cos beda azimut atau selisih antara azimut matahari dan azimut bulan. Beda azimut kita gambar seperti ini. Nah, ini rumus dasarnya, rumus matengannya gitu ya. Terus bagaimana ini untuk kita terapkan rumus segitiga bola yang telah kita tahu itu kalau dengan aturan cos itu cos E ini elongasi ini berarti menempati C ya teman-teman. Maaf saya agak ada yang ngerekamin jadinya sendiri. Di sini cos C atau cos E di sini itu sama seperti cos C di sini ya untuk penerapan segitiga bolanya. Jadi kita pakai aturan cos C, aturan cos untuk mencari tahu C-nya itu dengan cara cos C sama dengan cos apa yang kita tahu dari segitiga bola yang tadi saya udah nulis ya, tapi ya biasanya nulis sendiri dulu. Cos C, cos A, cos B, cos A, cos B ditambah ini untuk rumus segitiga bola untuk cos C. Cos A, cos B ditambah sin A, sin B dikali cos C. Cos C besar. Atau cos beda azimut. Ya nanti berarti ya. Lah, ini untuk cos C di sini berarti maaf, di sini cos C kecil. Cos C kecil.
Ya, ini untuk penerapan rumus segitiga bola ya. Lalu kita terapkan menggunakan, jadi sama dengan untuk cos A di sini adalah merupakan sisi antara ini A, ini C, ini B. Berarti untuk mencari A di sini menggunakan rumus 90 dikurangi tinggi bulan HB. Dan untuk mencari B di sini menggunakan rumus 90 dikurangi H matahari. Jadi kita masukkan di rumus aturan cos ini. Cos A 90 berarti ya 90 dikurangi HB cos A cos B, B nya 90 ini 90 dikurangi HM ditambah sin A nya itu tadi 90 dikurangi HB dikali sin ke bawah saja sin A sin B nya itu 90 dikurangi H matahari dikali cos beda azimut cos C atau cos beda azimut. Tadi saya sudah jelasin belum kalau ini bisa jadi cos beda azimut? Oh ya, jadi ini kan kita C besarnya itu kan berada di sini ya. Berada di sini. Di sini itu sudut di mana azimut matahari dan azimut bulan ini selisih antara azimut bulan dan azimut matahari. Jadi kita tulis di sini cos beda azimut. Nanti kita kalau di perhitungan bawah ke belakangnya selisih antara azimut matahari dan azimut bulan. Oke, lanjut. Ini sama dengan ini kalau diganti sin berarti menjadi sin HB dikali ini diganti sin ya. Jika diganti aturan sin berarti menjadi sin HM tinggi matahari ditambah sin tinggi bulan dikali sin tinggi matahari dikali cos beda azimut. Nah, ini kalau jadi kita singkat aturan cos di sini dengan pakai aturan sin. Ini lebih singkat. Kita coba samakan dengan rumus elongasi. Sin HB dikali sin HM ditambah sin tinggi bulan dikali cos matahari ditambah sin matahari. Nah, sin H sin ditambah kemudian dikali
Ya ini bisa cos bisa sin gitu ya. Nah, sama ya. Di sini kita menemukan kesamaan ya. Mungkin sedikit berbeda tempatnya, tapi tetap sama. Jadi rumus segitiga bola ini bisa diterapkan pada rumus elongasi. Lanjut untuk perhitungan, kita kan tadi sudah mencari di aplikasi Stellarium berapa azimutnya dan latitude bulan dan matahari. Jadi kita coba menerapkan di perhitungan, apakah nanti ketemunya sama. Kalau sama berarti kita sudah bisa dapat menerapkan rumus ini sebagaimana rumus segitiga bola, seperti itu. Oke, langsung saja kita masukkan ke perhitungannya ya tadi. Cos atau cos elongasi itu kita pakai rumus segitiga bulannya cos A cos B ditambah sin A sin B dikali cos C besar atau cos beda azimut kalau di elongasi ini. Ini kita masukkan angka-angkanya dulu. Cos A atau tadi cos HB, cos tinggi bulan. Jadi tadi ketemunya tinggi bulannya itu untuk di Stellarium dengan nama altitude. Altitude itu tinggi benda langit. Ditemukan angkanya itu 10 derajat 51 menit 22 detik. Cos A cos B nya untuk altitude matahari, cos B itu tinggi matahari atau altitude matahari gitu ya. Altitude mataharinya 47 derajat 07 menit 15 detik. Cos A cos B ditambah sin 10 derajat 51 menit 22 detik. Ditambah sin A sin B nya sama ya, ini 47 derajat 07 menit 15 detik dikali beda azimut. Tadi saya sudah katakan beda azimut itu berada di sudut C, yakni selisih antara azimut matahari dan azimut bulan. Azimut mataharinya kita cari di Stellarium, ditemukan yaitu 113 derajat 21 menit 37 detik dikurangi azimut bulan. Azimut bulannya 104 derajat 18 menit 24 detik. Coba kita hitung di kalkulator.
Nah, tadi kita sudah menghitung ini ya, tadi sudah kita hitung di kalkulator. Yang kita temukan itu kita menemukan hasilnya 30. Kita masukkan di sini 36 derajat 25 menit 51,4 detik. Nah ini dia, ini hasil untuk elongasinya berdasarkan data yang kita ketahui dari stellarium. Ini kita hasilnya. Jadi elongasi, kesimpulannya kita taruh sini ya. Jadi ini tulisannya saya kalau ke bawah-bawah kok. Jadi elongasi pada pukul 09.00 di bulan Januari di kota Semarang. Tepatnya ini saya di Pedurungan. (36 derajat 25 menit 51,4 detik). Nih kesimpulannya. Coba kita samakan dengan elongasi bulan. Ya, jadi kesimpulannya untuk elongasi pada pukul 9 pagi di kota Semarang pada bulan Januari, yakni 36 derajat 25 menit 51,4 detik. Oke, jadi seperti itu untuk ulasan materi elongasi. Jarak antara matahari dan bulan kita sedikit tahulah dari mulai gambar matahari dan bulan di bidang bola, kemudian mencarinya di aplikasi, mencarinya di data stellarium atau aplikasi yang lainnya mungkin, kemudian menemukan rumus dan menerapkannya pada rumus segitiga bola ternyata dapat kita terapkan dan dapat kita gunakan. Oke, demikian untuk materi elongasi kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.